Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Fuada dari 10 MIPA 5 akan mempresentasikan tentang kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Madinah pada mulanya bernama Yasrib. Dinamakan Yasrib karena orang pertama yang tinggal di kota ini bernama Yasrib bin Qaid bin Ubayl bin Aus bin Amalik bin Lauz bin Iron, salah seorang anak keturunan Syam, putra Nabi Nuh alaihissalam. Kota ini sudah terbentuk kurang lebih 1600 tahun sebelum Masehi. Kota Yasrib berjarak sekitar 300 mil sebelah utara kota Makkah, merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Sebagai pusat pertanian, kota ini menjadi menarik bagi penduduk lain untuk berpindah ke sana. Kota Yasrib dikelilingi oleh gunung berbatu. Di sini terdapat banyak lembah atau yang paling terkenal dengan nama Wadi. Persawahan dan perkebunan yang subur menjadi sandaran hidup penduduk setempat. Penghasilan terbesarnya adalah anggur dan kurma. Tidak mengherankan jika kurma terbaik di dunia terdapat di kota ini. Luas kota Yasrib kala itu hanya sekitar 15 km, dan sekarang sudah berkembang menjadi 293 km, dengan batas-batas geografis. Bagian selatan berbatasan dengan Bukit Air, bagian utara berbatasan dengan Bukit Uhud dan Bukit Sur, bagian timur berbatasan dengan Harro Wakim, bagian barat berbatasan dengan Harro Wabaroh. 1. Suku Aus dan Khazraj. Kedua suku ini awal mulanya adalah nama dari dua orang saudara kandung, anak dari Haris bin Salabah dari istri yang bernama Kilah binti Al-Aqram bin Amr bin Jafnah. Pada perkembangan selanjutnya, Aus dan Khazraj menjadi dua nama kabilah besar di Yasrib. Selama kurang lebih 120 tahun, dua kabilah ini saling bertikai. Pertikaian ini tidak lain disebabkan karena provokasi kaum Yahudi yang iri dengan kemajuan suku Aus dan Khazraj. Akibat provokasi kaum Yahudi, suku Aus dan Khazraj terlibat perang saudara yang hebat dan berkepanjangan. Salah satu peperangan terkenal di antara keduanya disebut dengan Perang Bu'ath. 2. Kaum Yahudi. Ketika kaum Yahudi berada di bawah tekanan bangsa Asyur dan Romawi, mereka cenderung berpihak kepada orang-orang Hijaz, walaupun pada dasarnya mereka adalah orang-orang Ibrani. Setelah bergabung dengan orang-orang Hijaz, gaya mereka berubah menjadi gaya orang Arab, berbahasa Arab, serta mengenakan pakaian yang biasa dipakai orang Arab pada umumnya. Hingga nama-nama dan nama kabilah mereka disebut dengan nama-nama Arab, dan pada akhirnya mereka pun menikah dengan orang Arab. Secara ekonomi, kaum Yahudi menguasai bagian terbesar dari kegiatan perekonomian di Yasrib. Mereka sangat terampil dalam mencari sumber penghidupan dan mata pencaharian. Kaum Yahudi menguasai perputaran bisnis biji-bijian, kurma, homer, serta jual beli kain. Mereka mengeruk sekian kali lipat keuntungan dari bangsa Arab. Dalam perdagangan, kaum Yahudi menerapkan sistem riba. Mereka memberikan pinjaman kepada pemuka dan pemimpin bangsa Arab. Dari uang yang mereka pinjamkan, mereka mengambil lahan serta tanah sebagai jaminan. Setelah masa pelunasan habis dan hutang belum terbayar, tanah serta lahan menjadi hak milik mereka. Kaum Yahudi Madinah terdiri dari 3 kabilah terkenal, yaitu Bani Koinuko. Dulunya mereka adalah sekutu suku Khazraj. Perkampungan mereka berada di dalam kota Madinah. Bani Nazir sama seperti Bani Koinuko, mereka adalah sekutu suku Khazraj yang tinggal di pinggiran kota Madinah. Bani Quraizoh, dulunya mereka adalah sekutu dari suku Aus dan bertempat tinggal di pinggiran kota Madinah. 3. Kaum musyrik. Mereka adalah orang-orang musyrik yang menetap di beberapa kabilah Madinah.
Mereka tidak memiliki kekuasaan atas penduduk Yathrib. Bisa dikatakan bahwa mereka adalah kaum mayoritas yang hidup di Yathrib. Yathrib yang kemudian diganti namanya menjadi Madinatul Munawwaroh setelah kedatangan Rasulullah SAW ini menjadi sangat terkenal. Penduduk Madinah yang telah mengenal Rasulullah SAW menyatakan beriman sangat senang dengan kedatangan rombongan yang kemudian disambut dengan kaum muhajirin. Kaum muhajirin mengharapkan angin segar seperti yang tertuang dalam perjanjian Aqobah yang telah mereka sepakati. Arti hijrah bagi kaum muhajirin bukan pemutusan ikatan dengan tanah kelahiran dan alam lingkungannya semua. Namun, yang lebih utama bagi mereka adalah kesepakatan dan harapan baru untuk berubah menjadi anggota masyarakat baru yang dinamis, yang memiliki hak-hak warga kenegaraan yang sama. Begitupun sebaliknya, bagi mereka yang menerima kaum muhajirin, yang kemudian disebut dengan Ansor atau penolong, mereka merasakan adanya nuansa baru, baik secara psikologis maupun sosiologis. Kaum Ansor seolah mendapat energi baru dari sesama Muslim dan etnis Arab, setelah sebelumnya selalu mendapat tekanan dari berbagai kondisi ekonomi, sosial, dan keagamaan di Madinah. Cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.